Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Welcome back to my YouTube channel Waki Atin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Saya harapkan kita semuanya pada hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Masih di topik pembelajaran daring online atau pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mata pelajaran kimia SMK kelas 10 yaitu mengenai ikatan kimia. Kita ketahui bahwa di alam banyak sekali ditemukan senyawa, misalnya ada garam dapur dan gula pasir. Garam dapur tersusun atas ion Na+ dan Cl-, sedangkan gula pasir tersusun atas molekul C12H22O11. Struktur garam dapur berbeda dengan struktur gula pasir, karena perbedaan ikatan yang dimiliki oleh kedua senyawa tersebut. Pembentukan ikatan pada atom atau ion ini dilakukan untuk mencapai kestabilan. Oleh karena itulah, setiap atom atau ion memiliki sifat yang berbeda. Maka dalam hal ini dihasilkan pula jenis ikatan kimia yang sifatnya berbeda pula. Di alam, atom yang sudah stabil itu hanyalah gas mulia, sedangkan atom-atom yang lain sifatnya tidak stabil. Atom-atom yang tidak stabil tersebut akan bergabung dengan atom lain untuk mencapai kestabilan. Ini contoh dari struktur gula dan ini adalah ikatan yang terbentuk pada garam dapur atau natrium klorida. Apakah itu ikatan kimia? Ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi antara atom atau antar molekul dengan cara yang pertama, atom yang satu melepaskan elektron, sedangkan atom yang lain menerima elektron atau biasa disebut dengan serah terima elektron. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari masing-masing atom yang berikatan. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan bersama pasangan elektron yang hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Elektron yang berperan pada pembentukan ikatan kimia itu adalah elektron valensi dari suatu atom atau unsur yang terlibat. Untuk pembentukan ikatan kimia ini, yaitu adanya golongan unsur yang stabil, yaitu golongan 8A, atau biasa disebut dengan gas mulia. Oleh karena itulah, dalam pembentukan ikatan kimia, atom-atom akan membentuk konfigurasi elektron seperti pada gas mulia. Nah, untuk mencapai kondisi kestabilan atom atau unsur, atom itu cenderung memiliki 8 elektron pada kulit terluarnya, seperti konfigurasi elektron gas mulia. Jika kita perhatikan pada tabel berikut, ada unsur gas mulia, helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon dengan konfigurasi elektron berikut ya. Rata-rata dari kesemua unsur ini, elektron valensi atau elektron terluarnya itu adalah 8. Ya anak-anak ya. 8, hanya helium saja atau He yang memiliki elektron valensi sebesar 2. Kita tahu bahwa dalam sistem periodik unsur gas mulia itu terletak pada lajur sebelah kanan sistem periodik, lajur sebelah kanan vertikal ya, dari atas ke bawah, yang terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Nah, ini adalah kestabilan konfigurasi gas mulia, di mana konfigurasi elektron gas mulia tergolong konfigurasi elektron penuh yang merupakan bentuk konfigurasi elektron paling stabil dengan elektron valensi berjumlah 8 ya. Ini berjumlah 8 elektron terluarnya ya, yang biasa disebut dengan oktet, kecuali He atau helium, elektron valensinya berjumlah 2 atau duplet. Nah, atom-atom lain yang belum stabil itu memiliki kecenderungan ingin stabil seperti gas mulia terdekat.
atom unsur lain agar stabil menjadi oktet atau duplet dapat dilakukan dua cara. Yang pertama, serah terima elektron atau melalui ikatan ion, dan yang kedua dengan pemakaian bersama elektron yang biasa disebut dengan ikatan kovalen. Nah, sekarang Ibu berikan contoh. Misalnya, bagaimanakah cara pencapaian kestabilan dari atom Li dengan nomor atom 3? Jadi Li dengan nomor atom 3, konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 1. Agar atom Li stabil, maka atom Li harus menyerupai gas mulia yang mana ya dari ke 6 gas mulia di atas. Jadi 3 ini mendekati 2 ya anak-anak ya, mendekati He. Oleh karena itu, kira-kira Li cenderung menerima atau melepaskan elektron? Dan kira-kira berapakah elektron yang dilepas oleh Li? Nah, di sini karena Li elektron valensinya 1 dan mendekati atom pada gas mulia He, maka Li itu cenderung melepaskan elektron. 3 dengan 1 berarti kelebihan 1 ya. Jadi elektron yang dilepas itu sebanyak 1 elektron. Sehingga membentuk Li plus 1 yang stabil. Jadi Li seperti ini ya. Elektron valensinya, ini konfigurasinya ada 2 dan 1. Jadi yang satu ini terlepas ya, yang satu ini terlepas sehingga membentuk ya yang satu lepas, elektron terluarnya sehingga membentuk Li plus 1 yang lebih stabil. Nah, bagi unsur yang tidak stabil, itu dapat mencapai kestabilan dengan mempunyai konfigurasi elektron seperti gas mulia, yaitu dengan cara atom-atom melepas elektron dengan membentuk ion positif ya. Contohnya Na dengan nomor atom 11 ya, ini konfigurasi elektronnya 2, 8, 1 ya. Jadi ini lebih dekat dengan 10 Ne ya. Oleh karena itu Na ini melepas elektron sehingga dia membentuk ion positif Na atau Na plus ya, dia melepaskan 1 elektron. Kemudian untuk atom-atom yang menerima elektron itu membentuk ion negatif. Nah, di sini ada klor ya. Klor di sini nomor atomnya itu klorin itu 17 ya. 17 itu mendekati untuk gas mulia itu mendekati argon ya. Argon itu 18. Karena itulah 17 ke 18 itu perlu menangkap 1 elektron ya untuk mencapai 18 atau mencapai seperti argon pada unsur gas mulia. Nah, ini contoh dari reaksi pelepasan elektron, di mana Na dengan nomor atom 11 ya. Na nomor atom 11 itu lebih dekat dengan Ne ya. 11, Ne 10, berarti dia harus melepaskan 1 elektron ya. Melepaskan 1 elektron, anggap saja kalau melepas itu dia kaya ya anak-anak ya, sama seperti kehidupan kita sehari-hari ya. Karena dianggap atom ini kaya, maka dia lebih membentuk ion Na plus atau Na positif. Sedangkan jika atom-atom yang kekurangan elektron, maka dia akan cenderung menerima elektron. Seperti halnya, contohnya di sini adalah F dengan nomor atom 9. 9 itu terdekat dengan Ne juga. Untuk mencapai 10 berarti dia harus menangkap 1 elektron, sehingga membentuk, menyerupai 10 Ne pada unsur gas mulia, membentuk Cl- ya, karena dia menerima. Anggap saja dia kekurangan, berarti anggap aja atom ini kurang atau tidak punya atau miskin ya, sehingga dia disimbolkan dengan Cl-.
Nah, bagaimanakah proses terjadinya ikatan ion? Jadi, pada ikatan ion itu terjadi serah terima elektron, sehingga terbentuk ion menghasilkan ikatan ion ya. Jadi ikatan ionik ini terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam. Konsep dari ikatan ionik adalah serah terima elektron dan unsur logam yang menyerahkan elektron, sedangkan unsur non-logam menerima elektron. Di sini unsur logam adalah K ya, K yang menyerahkan elektron, dan F ini adalah unsur non-logam, F di sini yang menerima elektron. Seperti ini analoginya. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi K yang mentransfer elektronnya atau menyerahkan elektronnya ke F. Ya, sehingga terbentuk seperti itu ya. Terbentuk 8 ya, terbentuk 8 atau aturan oktet seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi ya. Ini ada 8 elektron pada F, sehingga terbentuklah senyawa KF, di mana senyawa kalium fluorida ini terdiri atas ion kalium atau K+, dan ion fluorida yaitu ion F-. Nah, ikatan ion ini terjadi karena adanya tarik-menarik ion positif K+ dan ion F-. Nah, sekarang sebelum Ibu akhiri, Ibu berikan kalian latihan soal. Yang pertama, bagaimanakah pencapaian kestabilan atom 20 Ca dan 8O? Kemudian yang kedua, bagaimanakah rumus kimia yang dihasilkan jika terjadi ikatan antara atom Na dengan atom F? Kemudian yang ketiga, berapakah jumlah ion magnesium dan ion nitrogen jika ia bergabung membentuk senyawa magnesium nitrida? Selamat mengerjakan. Jadi, kalian bisa kerjakan dengan menjawabnya di buku tulis, lalu kalian foto dan kirim jawaban kalian di aplikasi Psikologi Kelas. Nanti Ibu akan cek jawaban kalian di psikologi. Baiklah, mungkin untuk kesempatan hari ini Ibu akhiri ya. Sebelum Ibu akhiri, ada kata motivasi penyemangat untuk kita selalu belajar dan memulia hari dengan penuh semangat, yaitu ubahlah hidupmu hari ini, jangan bermain-main dengan masa depanmu, lakukan sekarang, janganlah menunda-nunda. Baiklah, sekian dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Rahayu.